kasih sudah datang ke sini. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Bu, tapi kabar fisik saya aja yang baik, tapi hati saya kayaknya kurang baik ya. Dengan siapa? Saya dengan Fikri. Nyamannya mau dipanggil siapa? Kakak, Mas, atau Fikri? Saya tergantung Ibu aja, mau manggil saya Mas boleh, mau manggil katakan boleh, nggak apa. Saya panggil Mas, nggak apa-apa ya. Sebelumnya sudah pernah konseling? Kebetulan saya sebelum kesini saya udah beberapa kali nonton video konseling. Saya juga sudah datang ke sini karena dapat saran dari teman saya. Terus makanya saya riset dulu konseling itu seperti apa. Jadi sedikit banyak saya udah tahu konseling yang mau saya lakukan itu seperti apa gitu. Jadi konseling itu jangan takut. Yang Mas Fikri sampaikan di sini itu bersifat rahasia dan saya tidak akan menyebarluaskan ke khalayak umum. Ya. Kenapa Mas Fikri datang ke sini? Itu tadi karena saya merasa bukan belakangan ini ya, tapi dari semenjak ibu saya meninggal ya, itu saya selalu merasa saya itu sendirian gitu, di tempat kerja, di tempat main, di kampus, di tempat ramai lain pun saya tuh merasa walaupun di situ banyak orang yang saya kenal, saya merasa saya sendirian gitu, nggak bisa ngerasain kalau adanya saya tuh bermakna gitu buat mereka. Jadi saya ngerasa kayaknya kalau saya nggak ada pun mereka nggak akan kenapa-napa deh. Jadi saya ngerasa saya sendiri gitu, apa-apa kayaknya kalau saya kenapa-napa saat itu pun mungkin mereka nggak akan peduli gitu. Jadi dari semua cerita Mas Fikri itu Mas Fikri merasa sendirian. Ya. Kalau Mas Fikri merasa sendiri biasanya cerita kepada siapa? Dulu sebelum ibu saya meninggal, saya itu selalu cerita ke ibu saya. Ibu saya adalah orang yang selalu support saya, yang selalu bisa kasih rasa aman dan nyaman ke saya gitu. Tapi setelah ibu saya meninggal, saya jadi kayak bingung gitu mau cerita ke siapa. Karena pernah dulu saya nyoba cerita ke teman, tapi teman itu kayak responnya nggak sesuai ekspektasi saya, nggak sesuai kemauan saya. Jadi kayak malah jadi adu nasib gitu sama teman itu cerita kadang. Mungkin gitu sih. Jadi dari cerita Mas Fikri tadi, Mas Fikri masih punya teman cerita ya? Iya, sebenarnya saya juga punya teman cerita, saya juga punya pasangan walaupun belum nikah, tapi kadang mereka juga belum bisa mengerti kondisi saya gitu. Jadi saya tetap merasa sendiri, mereka juga sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kan saya juga nggak bisa maksa mereka ya, mereka harus peduli sama saya atau enggak. Saya juga nggak bisa maksa mereka untuk dengerin cerita saya, karena mereka punya kesibukan, mereka juga punya kerjaan, mereka juga punya kegiatan sehari-hari, mereka juga punya keluarga. Jadi saya kadang nutup diri gitu, nggak mau cerita, kadang juga tertutup. Karena kalau ditanya tuh saya selalu jawab nggak apa-apa gitu, padahal saya pengen cerita gitu. Kalau misalnya bukan Mas Fikri ini ada teman dekat Mas Fikri tadi, apa yang Mas Fikri akan omongkan? Mungkin kalau ke teman dekat ya saya mungkin akan bilang, dulu teman lu satu-satunya teman gua yang peduli sama gua, yang tulus sama gua, yang ada di setiap waktu gua, mau gua susah, mau gua senang, walaupun gua lu lagi sulit apapun, kayaknya lu temen gua satu-satunya. Jadi gua harap lu bisa selalu temenin gua gitu kapanpun itu. Jadi gua bisa tetap ada orang yang ngertiin gua gitu, jadi gua nggak merasa sendiri gitu. Tadi kan untuk teman ya, Ya. kalau untuk pasangan ada? Mungkin kalau buat pasangan saya, karena saya tahu dia juga capek ya, jadi sih saya cuma akan bilang kayak yang saya akan bilang tuh cuman kalau misalkan di dekat saya atau di sekitar saya lagi sama saya, tolong kasih saya rasa aman dan juga nyaman gitu. Terus
saya tahu kamu juga capek, kamu juga kerja, kamu juga punya aktivitas, tapi jangan lupa kalau saya ada juga di sekitar kamu. Jadi sih. Baik, saya punya treatment itu berupa kursi kosong. Ya. Apapun yang kamu ingin ungkapkan ke teman dan juga pasangan kamu, bisa kamu ungkapkan di situ. Jadi gini, saya punya treatment teknik kursi kosong untuk Mas Fikri. Ya, tolong. Oke, Mas Fikri menghadap ke depan ya. Fokus, bayangin muka teman Mas Fikri yang tadi Mas Fikri sebut. Bisa? Bisa, sebentar. Oke. Sudah terbayangkan? Sebentar ya. Udah. Kalau sudah, ungkapin semua yang ingin diungkapkan dari hati. Oke. Buat Zul, aku cuma pengen bilang sama lu, Zul, lu orang yang berarti buat gue, Zul. Lu yang bisa nolong gue, Zul, ketika gue lagi sedih. Lu orang yang paling peka sama hidup gue, sama kondisi gue, sama keadaan gue. Even gue ada di tempat lu, di samping lu, ataupun gue jauh dari lu orang yang paling berharga buat gue, Zul. Jadi gue harap itu semua bisa selalu berlaku ke gue dari lu. Kapanpun itu gue pengen lu selalu ada di gue. Mau gue susah, mau gue senang, lu selalu bantu gue, selalu peduli sama gue. Dan lu satu-satunya orang yang benar-benar tulus gitu sama gue. Gue bisa bilang lu satu-satunya orang yang tulus karena dari pertama kita ketemu, main bareng, umur gue 5 tahun, umur lu 4 tahun, kita udah bareng main bareng, ketawa bareng, sedih bareng, dimarahin bareng, semuanya udah kita lewatin bareng-bareng. Dan lu sampai saat ini, sampai detik ini mau nerima kelebihan dan kekurangan gue sih. Jadi gue harap lu selalu dan sampai kapanpun akan jadi temen gue gitu sih. Zul, gue pengen ngomong ke lu, gue berharap lu bisa ngertiin gue walaupun gue nggak banyak sih, Zul. Gue tau lu juga kuliah, lu juga kerja, lu juga punya aktivitas, lu juga punya keluarga, lu punya hubungan juga sama pacar lu ya. Tapi gue harap perlakuan lu ke gue ini terus dan gak akan berubah sampai nanti kita punya jalan masing-masing, sampai kita punya anak, sampai kita punya keluarga masing-masing. Gue mau anak kita berteman sampai akhir sih, Zul. Ini tuh sih yang saya pengen ngomongin ke teman saya. Mas Fikri menghadap ke depan lagi. Fokus. Bayangin muka pasangan Mas Fikri yang tadi Mas Fikri sebut. Bisa? Bisa. Coba dibayangkan. Sudah terbayangkan? Udah. Kalau sudah, ungkapin semua ungkapan yang Mas Fikri ingin ungkapkan dari hati. Oke. Mungkin buat pasangan saya, buat pacar saya cuma minta ketika kita berantem, ya apapun itu, mau itu besar mau itu kecil, mau itu karena kesalahan saya mau kesalahan kamu, mau itu karena momen yang salah kamu, kalau siapa kah, pokoknya hal apapun itu yang kita berantemin, kita harus bertindak sebagai tim, dimana yang maksud tuh ketika ada masalah kita adalah tim untuk melawan masalah, bukan aku melawan kamu atau kamu melawan aku. Karena kenapa? Karena kalau kita gak cocok ketika kita berantem, saya takutnya gak bisa nerima gitu loh. Kayak nanti kedepannya kan ini kan hubungan seumur hidup. Saya juga sekarang merasa sendiri, apa-apa juga masih kadang-kadang merasa sendiri. Jadi saya harap ketika kita berantem, kita saling menemukan titik. Kalau kita lagi berantem, kita bisa
tenang gitu berantem sama pasangan. Itu sih, karena saya takut kehilangan, saya juga takut ditinggal, karena cuman dengan kamu dan juga Zul, orang yang paling bisa ngerti saya, orang yang paling bisa dengerin saya, yang peduli sama saya, yang care sama saya, yang selalu nanya kabar saya setiap hari. Walaupun kamu pun capek, walaupun kamu pun kerja, walaupun kamu punya aktivitas dan keluarga dan yang lain-lain, tapi kamu selalu menyempatkan waktu kamu untuk saya. Jadi saya harap ketika kita berantem, ketika kita punya masalah, jangan di jangan beranggapan, jangan berekspektasi kalau kita adalah musuh ketika berantem, tapi kita harus beranggapan bahwasanya kita tim untuk melawan masalah itu. Ini aja sih yang pengen saya sampaikan. Jadi gimana Fikri setelah semuanya diungkapin, yang dipendam? Mungkin yang saya rasain sekarang sih kayaknya saya agak sedikit lega, dan juga saya ngerasa agak sedikit lebih tenang dan aman karena saya cerita ke orang yang bisa dipercaya gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin saya pengen sampein kayaknya kesendirian saya ini bukan karena mereka nggak peduli deh, kalau saya ingat ya. Ini mungkin itu persepsi saya aja kali ya. Jadi saya mau coba ke konselor supaya bisa dibantu dengan ahlinya gitu. Terus kapan mau mulai kapan nih ungkapin semua yang tadi ke teman dan juga pasangan kamu? Kalau mau diomongin ke teman mungkin ketika kita lagi nongkrong bareng atau kita lagi curhat bareng, mungkin saya bakal ngomongin itu sih. Cuman waktunya kapan kan saya juga nggak bisa pastiin jam maksa ya, dia punya waktunya kapan. Jadi mungkin kalau ada waktunya aja sih kalau sama teman. Kalau untuk pasangan? Mungkin kalau sama pasangan saya mau ceritanya itu ketika mungkin dia senggang, saya juga senggang, hati saya tenang dan dia juga lagi tenang. Karena saya yakin ketika salah satu atau keduanya itu dalam keadaan gak tenang dan juga dalam keadaan gak baik-baik aja, mungkin nanti yang keluar atau keluar dari mulutnya atau jawabannya bukan hal yang diinginkan gitu, bukan dari hati tapi melainkan dari emosi. Gimana perasaannya setelah semuanya diungkapin ke saya? Mungkin yang saya rasain sekarang, saya mungkin agak sedikit lega dan juga punya opsi baru. Kalau saya cerita kalau misalkan pasangan atau teman saya Zul ini agak sibuk, mungkin saya bisa minta bantuan ahli, dan juga ya benar dari yang saya riset dan juga dari teman saya, mungkin ahli ini bisa bantu saya. Baik, terima kasih sudah datang dan mau cerita kepada saya. Saya akan buatkan jadwal baru untuk memfollow up ungkapan tadi yang akan kamu sampaikan kepada teman dan juga pasangan seminggu dari hari ini. Hari ini itu Sabtu, berarti Sabtu depan kamu sudah bisa konseling dengan saya lagi. Nanti Sabtu depan saya datang dan saya bawa laporan apa reaksi mereka berdua ketika saya ungkapin rasanya tadi ya Bu. Iya. Terima kasih sudah datang.